disiapkan terlebih dahulu ya. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya, semua baik. Di sini ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya diberi kesehatan sehingga bisa belajar bersama di kelas ini lagi. Oke, silahkan periksa sekitar kalian apakah ada sampah yang tercecer di bawah meja atau di samping kursi mungkin. Itu silahkan boleh dicek dulu sampahnya. Oke, tadi siapa yang berangkat paling pagi? Riana. Siapa? Oh, Mbak Liana. Oke, Mbak Liana silahkan boleh maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Mbak Liana. Iya, semuanya bawa HP semua ya? Oke, silahkan bisa join ke kelas poin yang ada di depan sebelum kita lanjutkan. Di kode kelasnya adalah 60574. Masih ingat minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Redok. Apa lagi? Hukum keledai. Terus tentang apa? Listrik ya? Magnet. Hukum keledai ada berapa? 1 atau 2? 2. Ada hukum keledai 1 dan hukum keledai 2. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dengan dunia, yaitu masuk ke materi polimer dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah dari semua? Sampai dengan ya. Oke. Nah, di sini persepsinya adalah apa yang kalian ketahui tentang polimer? Silahkan bisa dijawab di HP masing-masing. Sebelum kita melanjutkan perjalanan tentang polimer, saya ingin tahu dulu kalian pemahamannya tentang polimer itu seperti apa? Ya, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan ringkasan materi yang akan dipelajari. Tadi sudah disebutkan beberapa ya. Di sini sifat polimer ini memiliki keuntungan maupun kerugian bagi lingkungan saja ya. Karena polimer ada yang menguntungkan ketika kita menggunakannya secara baik, secara efektif, maka akan memberikan keuntungan. Tetapi kalau penggunaannya tidak baik atau berlebihan, maka akan menimbulkan kerugian bagi lingkungan. Kemudian ada penggolongan polimer. Kemudian nanti ada penggunaan polimer, ada dampak dari penggunaan polimer dan penanggulangan dampak buruk dari polimer. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengaitkan dan merekomendasikan penggunaan polimer untuk mengurangi dampak buruk pada kehidupan. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan sifat penggolongan dan penggunaan polimer. Yang ketiga adalah mengembangkan penggunaan polimer yang efektif. Yang keempat, mengatasi dampak buruk penggunaan polimer dalam kehidupan. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita memasuki ke ice breaking. Oke, sudah siap untuk ice breaking? Siap? Oke. Iya, ini dia. Tebak kata. Jadi ada kata yang disusun secara acak, ya. Silakan kalian susun dua kata tersebut menjadi sebuah kata yang realistis. Kan ini tidak realistis ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok ya. Kelompoknya tadi Ibu sudah share di grup WA, sudah lihat semua? Sudah. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Duduknya berkelompok ya. Oke, sudah ya? Sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar instruksi tugas proyek untuk setiap kelompok ya. Nanti akan dapat satu bundle lembar instruksi tugas proyek. Ini adalah salah satu data. Ini data apa kira-kira? Data sampah plastik dari tahun ke tahun. Kemudian dari penggolongan polimer ini, di sini ada berdasarkan asalnya, yaitu ada polimer alam ya, dan polimer sintetis. Jadi di sini ada 6 buah gambar. 6 buah gambar. Apa yang kamu amati dari gambar A, B, dan juga C? Oke, pembahasan yang atas tadi ya, sebagai pertanyaan sudah kita jawab, sudah diisikan dalam KPD? Oke, sekarang di bagian poin A, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan poin A. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, waktu sudah habis. Semoga semua sudah selesai dikerjakan ya. Walaupun soalnya cukup banyak ya yang harus dikerjakan. Sambil mengingat-ingat lagi materi yang saya berikan. Nah, di poin tersebut ada banyak sekali pertanyaan ya. Oke, kita coba review beberapa saja. Agar tidak habis waktunya ya. Oke, apa yang kamu ketahui mengenai polimer yang pertama? Coba dari kelompok 1. Apa yang kalian ketahui?
molekul yang disebut monomer. Oke, sudah selesai membuat resumennya? Sudah. Ya? Oke, resumennya cukup ditulis poin-poin pentingnya saja ya, tidak usah terlalu banyak. Nanti akan memudahkan untuk kalian belajar dan mengulangnya kembali. Jadi hal-hal yang menurut kalian penting, kemudian kalian belum mengerti boleh dituliskan di resume tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian desain proyek. Nah, di bagian desain proyek di lembar instruksi tugas proyek itu ada di lembar ke berapa ya? Coba dicek dulu. Nah, di mendesain proyek ya, poin C. Di situ ada membuat draft desain proyek dalam kelompok. Ya. Tuh, kalian tadi sudah membahas mengenai sifat, penggolongan, kemudian kegunaan polimer dan sebagainya. Di situ selanjutnya kita akan membuat sebuah proyek penanggulangan pencemaran polimer ya. Judul proyeknya nanti silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Kira-kira akan membuat produk apa yang dibuat dari limbah polimer. Ya, produknya bebas. Tentu saja memiliki nilai jual ya, karena nanti kita hubungannya adalah sampai ke memiliki nilai jual, tidak hanya di daur ulang saja. Di situ ada tujuan proyek, kita berikan, kemudian judul proyeknya dulu, tujuan proyeknya, kemudian waktu dan tanggal pengerjaan mau dimulainya kapan, dan juga prosedur pengerjaannya jangan lupa diberikan. Kalau perlu nanti desain atau gambar dari produknya boleh digambarkan di bagian prosedur pengerjaan. Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya akan membuat proyek apa. Ibu berikan waktu 10 menit cukup ya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai? Ya. Oke, di bagian membuat desain proyek, selanjutnya kita akan melakukan review desain proyeknya. Kita akan review ya, mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan judul proyeknya apa, tujuan, waktu pengerjaan, dan prosedurnya bisa dibacakan melalui divisi masing-masing saja. Oke, silakan Mbak, kelompok 1. Judul proyek ujian. Judul proyek pengurangan kelompok Indonesia. Waktu tanggal pengerjaan proyek 19 Desember 2022 sampai 20 Desember 2022. Prosedur pengerjaan proyek 1. Mengumpulkan kain perca yang akan dipotong dengan ukuran 20 cm kali 5 cm. 2. Menyiapkan karet. Yang ketiga, bungkus karet dengan kain perca dan dijahit di bagian kiri hingga semuanya merata. Lalu kaki dari 1 hingga 9. Oke, sudah jadi ya? Sudah. Sudah jadi, sudah dibawa semua? Sudah. Tunjukkan dulu hasilnya ke atas. Ya, hasilnya sudah dibawa ya semuanya. Oke, mulai dari kelompok 1 tadi kemarin adalah membuat kuciran, kemudian kelompok 2 adalah membuat kaca benggala, kelompok 3 keset, kemudian kelompok 4 adalah tas. Oke, kita akan menguji hasilnya. Di situ ada lembar uji hasil ya, yaitu di bagian evaluasi hasil produk. Oke ya. Di bagian evaluasi hasil produk di situ kalian akan membuat laporan praktikum ya, karena sudah jadi, maka kalian nanti dalam satu kelompok akan membuat laporan praktikum dengan judul proyek, tujuan, waktu, tanggal pengerjaan, teori dasarnya, prosedur pengerjaan, pembahasan hasil proyek, kesimpulan, dan juga referensi. Sudah dibuat ya? Sudah dibuat ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian di bagian uji hasil, di situ ada lembar uji publik ya. Oke, di situ ada halaman lembar uji publik produk ada ya. Oke, silakan nanti kalian melakukan uji publik. Di situ indikator ujinya ada kesesuaian produk dengan materi, kemudian kebermanfaat produk yang dibuat, tingkat kesulitan dan kerumitan serta bahan yang digunakan dan komponen polimer yang menjadi bahan dasar. Silakan lakukan uji publik tersebut dengan orang selain di kelas ini ya. Oke, jadi kalian bisa melakukan uji publik di luar kelas untuk menguji produk yang kalian buat. Kami kan Bu, maaf kami ini waktunya, kami minta undayan aku kembali ke video. Orang yang buat tiket dari Indonesia. Ini sudah di lagi. Sudah? Ya. Terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Bu. Siang. Namanya masih uji publik ya?
ada yang dapat sangat baik? Ada. Apakah ada yang masih kurang? Tidak. Sudah baik semua ya? Sudah. Berarti sudah sesuai dengan keinginan publik atau sudah diuji publik kemudian mendapat hasil yang cukup baik. Berarti sudah layak untuk istilahnya dijual ya, dari kain perca yang dibuat tas, kemudian kunciran, ada juga yang dibuat keset dan kaca penggala dari sendok ya kemarin. Oke. Di situ yang terakhir kita akan mengevaluasi proyek. Sebelum mengevaluasi proyek, saya akan minta nanti dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil produk kalian ya. Nanti mungkin dari kelompok satu terlebih dahulu. Silakan satu kelompok boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari daur ulang polimer kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mendaur ulang polimer yang terbuat dari kain perca dan dibuat sebagai kunciran. Tujuan dari produk kami ini adalah untuk menanggulangi atau mengurangi dampak penggunaan kain perca yang tidak terpakai dan juga dapat dijual. Jadi kesimpulannya, kuncirannya bisa untuk menanggulangi sampah kain perca yang tidak terpakai. Oke. Bagus tidak baiknya? Halo. Oke. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir ya, di sini kita akan melakukan evaluasi proyek ya. Di situ proyeknya akan kita evaluasi mulai dari langkah 1 sampai 6 ya. Dari kita menentukan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek hingga ke bagian menguji hasil. Oke. Ya, sebagai evaluasi akhir di sini saya akan menugaskan kalian untuk membuat kampanye peduli lingkungan. Di sini boleh berupa poster, infografis, kemudian artikel, video ataupun fotografi atau pembuatan foto. Nah, silakan akomodasi pemikiran kalian melalui diskusi dan upload di media sosial kalian. Pastikan beri caption yang menarik dan komentar positif mengenai penyelamatan bumi dari sampah plastik. Nanti link kumpulannya akan saya bagikan di grup WhatsApp untuk mengumpulkan tugas tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk tugas yang saya berikan? Belum. Ya, cukup jelas ya. Oke, silakan bisa join myquiz.com, kemudian masukkan kodenya yaitu 051 187. Sudah siap untuk kita mulai? Siap ya? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Go. Diberikan 5 macam polimer, ada PVC, poliisoprena, dan sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya adalah evaluasi pemahaman. Silakan kalian scan barcode di sini untuk mendapatkan soal yang akan kalian isikan di Google Form. Ya, silakan bisa di-scan barcode-nya. Sudah ya? Sudah. Nah, selanjutnya kemarin kan sudah kerja kelompok ya? Ya. Kerja kelompok, kemudian selama 1 minggu mengerjakan proyek. Sekarang di sini kita untuk memberikan penilaian sikap antar teman. Nah, silakan bisa di-scan. Di-scan. Nanti satu anak menginginkan 3 temannya ya berarti ya. Oke, sudah selesai ya mengisikan form ya? Sudah. Sudah menginginkan 3 teman yang lain? Sudah. Nah, yang terakhir kita akan masuki ke refleksi pembelajaran. Di refleksi pembelajaran, Ibu akan menanyakan di sini apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Silakan boleh jawab melalui cross point. Oke, karena materi polimer yang kita pelajari sudah selesai hari ini, maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Waalaikumsalam